Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum memulai pelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita belajar, Bunda akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Apa ya? Yang pertama itu, dengan membaca siswa dapat mengetahui teks deskripsi. Yang kedua, dengan mengamati gambar siswa dapat mengetahui pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, dengan mengamati siswa dapat mengetahui jaring-jaring kubus. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, teman-teman. Nah, Uhrawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat, mereka menyumbat telinga dan dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 19. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks deskripsi. Apa sih itu teks deskripsi? Ya, teks deskripsi adalah karangan yang menggambarkan objek dengan tujuan agar pembaca merasakan seolah-olah melihat, merasakan dan mengalami sendiri objek yang digambarkan tersebut. Nah, ciri dari teks deskripsi itu yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Kedua, paragraf yang digambarkan diuraikan secara jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, dan warna. Ya, teman-teman misalkan mau mendeskripsikan tentang orang, dan di situ mungkin orangnya itu mancung hidungnya, cantik atau ganteng, yaitu mendeskripsikan. Ya. Ini teks deskripsi dan ciri-cirinya. Oke, selanjutnya. Sebelum teman-teman membuat teks deskripsi itu ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu teman-teman harus tahu apa sih yang langkah-langkahnya. Yang pertama itu menentukan tema. Yang kedua menentukan tujuan. Yang ketiga mengumpulkan data dan melakukan pengamatan mengenai objek. Yang keempat menyusun kerangka karangan. Yang terakhir yaitu menguraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi. Itu langkah-langkah dalam membuat karangan ya, teman-teman. Nah, ini kaidah sebelum membuat teks deskripsi ya, supaya teman-teman tahu. Ini contoh-contohnya. Di buku teman-teman juga ada, nanti bisa teman-teman lihat ya. Ada berapa? Ada 7 kalau tidak salah. Itu kaidah kebahasaannya. Tapi yang penting teman-teman tahu langkah-langkahnya dalam pembuatannya. Ini hanya contoh-contoh aja untuk kaidah-kaidahnya. Yang pertama menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan seperti sekolah, rumah, guruku, teman saya, dan lain-lain. Yang kedua menggunakan frasa yang mengandung kata kerja, kata benda. Contohnya, beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Rendah hati itu kan baik ya, itu frasanya. Yang ketiga, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan, seperti 1 siswa rajin, 2 kaos kaki putih. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. Contohnya, siswa itu menggunakan seragam merah putih. Selanjutnya, yang kelima, mengandung kata kerja dengan tujuan mengungkapkan
pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Contoh, saya yakin buku itu murah. Yang keenam, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek seperti di rumah, di kantin. Selanjutnya, terakhir, mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Contoh, kulitnya lembut seperti benang sutra. Ya, benang sutra berarti kan halus ya, berarti kulitnya halus. Itu perumpamaannya atau kata kiasannya ya, teman-teman. Itu kaidah kebahasaan di dalam teks deskripsi. Oke, selanjutnya kita akan belajar. Oh, ini contohnya, teman-teman. Ya, ini contoh teks deskripsi ya. Di buku teman-teman juga ada. Ini hanya benar mencontohkan saja. Ya, tentang gado-gado. Ya, teman-teman mungkin tahu masakan khas Indonesia. Ya, ini contohnya. Oke, next. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pembangkit listrik atau proses penyaluran listrik. Teman-teman, PB sebelumnya sudah belajar tentang listrik. Ya, di sini proses menghantar listrik. Ya, bisa teman-teman lihat gambarnya di sini. Ini contohnya dari pertama itu bahan bakar, pembangkit listrik. Terus baru ke penaik tegangan. Terus saluran transmisi, saluran distribusi. Terus baru ke pelanggan listrik atau ke rumah-rumah. Bahkan mungkin ke pabrik-pabrik. Ya, ini contohnya, energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Sumber utama energi listrik itu ada PLTA, PLTB, PLTS, PLTU. Ya, contoh-contoh di PLTA yang ada di Indonesia itu contohnya. Nah, komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Di sini ada penjelasannya, nanti teman-teman bisa dilihat ya. Oke. Ini keterangan dari setiap tahapan dari mulai pembangkit listrik ya ke penaik tegangan, ke saluran transmisi, baru ke saluran distribusi, terus yang terakhir ke pelanggan listrik atau ke rumah-rumah, bahkan mungkin ke pabrik-pabrik. Ini contoh tahapannya ya dari pertama sampai terakhir. Jadi teman-teman harus tahu dan jangan sampai teman-teman tidak bijak dalam menggunakan listrik, harus hemat ya. Kalau sudah tahu tuh tahapan-tahapannya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus. Teman-teman kemarin sudah belajar tentang kubus. Ya, sifat-sifat kubus, unsur-unsur dalam kubus. Nah, ini jaring-jaringnya. Caranya bagaimana tahunnya ini? Yang pertama, cara membuat jaring-jaring kubus. Sediakan jenis kubus dari karton seperti gambar di bawah ini. Boleh dari karton, teman-teman mencoba aja di rumah. Misalkan dari kertas, ya digambar dulu. Seperti ini, ya. Nah, setelah digambar seperti ini, teman-teman, langsung teman-teman gunting menurut rusuk-rusuknya. Itu E, H, E, F, FB, HG, GC, EA, dan HD. Ya, ini. Baru setelah itu, teman-teman rebahkan di dinding atau tutup model kubus. Kira-kira benar nggak ya ini kubus? Teman-teman nanti mencoba di rumah ya. Selain seperti ini ada lagi nggak Bunda? Ada. Teman-teman boleh mencoba di rumah nanti ya. Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin nanti Bunda akan minta teman-teman untuk memperlihatkan jaring-jaring kubus yang sudah teman-teman buat ya. Dibuat dulu aja di rumah, dicoba-coba ya teman-teman supaya tahu bener nggak ini kubus, karena kubus sama balok hampir sama ya teman-teman, cuma bedanya kalau balok kan kayak persegi panjang ya, cuma bangun ruang balok ya. Ini kita belajar tentang jaring-jaring kubus terlebih dahulu. Teman-teman boleh mencoba di rumah seperti apa ya. Oke, selanjutnya
ada tugas nih teman-teman. Ya, nanti teman-teman kerjakan di buku tematiknya ya. Mengerjakan halaman 29 yang ayo aplikasikan, mengerjakan halaman 35, ayo eksplorasi, dan mengerjakan halaman 36, ayo rumuskan. Nanti saat Zoom kita bahas bareng-bareng ya. Oke, itu pembelajaran kita hari ini ya teman-teman. Dari pertama itu teks deskripsi, terus proses penyaluran tenaga listrik, yang terakhir itu tentang jaring-jaring kubus. Semoga pembelajaran yang disampaikan Bunda hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dipahami oleh teman-teman ya. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.